Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai agar bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Setelah sekian lama, mungkin hampir 1 bulan ya, Ibu tidak mengisi live di kelas 8 karena Ibu harus mengajar live di kelas 9 untuk beberapa waktu. Nah, sekarang kita bergantian dengan Bu Ririn. Saatnya Ibu mengajar. Kemarin sudah diberikan materi panjang lebar ya sama Bu Ririn mengenai konsep-konsep, menggambar poster, jenis-jenis, kemudian prosedur, ada lagi tentang media, kemudian prinsip-prinsip menggambar poster. Itu sudah lengkap anak-anak. Kalian bisa membuka buku di bab 3 untuk di buku seni budaya, baik dari perpus maupun buku pelengkap, mungkin Erlangga atau dan sebagainya, dipelajari. Di situ ada semua anak-anak. Kemudian ini Ibu tambahi, mungkin kalau di buku tidak ada, nanti Ibu yang menyampaikan. Tapi anak-anak, mumpung Ibu belum lupa ini, saya ingin mengingatkan kamu, kirimlah tugas praktek atau keterampilan, yaitu menggambar poster atau komik. Pilih anak-anak salah satu saja, mana yang kamu mampu dan kamu bisa. Jadi enggak 2, yang satu aja tidak apa-apa. Untuk kelas-kelas yang sudah saya buka di Google Classroom, anak-anak belum ada separuhnya yang ngirim, ada yang 6, ada yang 12. Yang sudah saya buka yang lengkap, mungkin kurang 1-2 aja itu kelas 8D. Bagus sekali kelas 8D. Ibu sangat mengapresiasi. Kemudian kelas lain seperti kelas C dan B. Untuk kelas lain, ayo nak, cepet. Karena 2 minggu lagi kita sudah mid semester. Kemudian ulangan harian yang belum segera karena hari ini terakhir, saya posting hari ini terakhir. Ulangan harian. Sudah. Kemudian untuk poster atau komik, tolonglah hasil karya sendiri. Jangan download dari internet. Kan kelihatan nak, Ibu tahu. Di situ ada nilai kejujuran. Nah, walaupun mungkin kurang bagus, masih belajar, tidak apa-apa, itu enggak masalah. Yang penting hasil karya sendiri. Jangan hasil karya orang lain di-download kemudian dikumpul. Ibu tahu banget itu. Dan kalau saya tanya di Google Classroom, enggak jawab misalnya, nak tolong dijawab, ini kok download misalnya. Enggak apa-apa, yang penting hasil karya sendiri walaupun kurang bagus, tidak apa-apa. Ibu itu enggak terlalu sulit orangnya. Misalnya musik, kamu itu jangan sulit-sulit. Ini meja diketik membentuk dinamika musik, udah kirim, udah enggak usah susah-susah. Kalau punya piring, punya sendok, misalnya nanti ya, kalau di habis meet nanti, enggak apa-apa, enggak harus dengan alat musik modern, alat musik tradisi juga enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi karena yang kita bicarakan ini poster atau komik, maka saya tekankan hasil karya sendiri walaupun terbatas. Ibu sangat mengerti kamu semua tidak punya kemampuan yang lebih di bidang poster dan komik. Ibu juga seperti itu. Tetapi paling tidak kamu sudah ada niat berkarya dan mengirim. Gak usah terlalu lama. Kemudian dikirim, ya sudah. Biasanya langsung oke. Kalau dikirim oke, saya kasih nilai. Kalau nggak ada nilainya, nanti kosong.
rapotnya kosong, orang tuanya tanya, kenapa kosong? Pada japri ibu, padahal anaknya tidak mengirim. Anak-anak semangat ya, gak usah takut sama ibu, gak usah takut ini buruk, enggak. Yang penting ibu yang menilai. Nanti ada nilai kejujuran anak-anak, ada nilai percaya diri di situ, ada nilai keindahan, ada nilai sketsa, ada nilai pewarnaan dan sebagainya. Jadi nggak usah takut. Oke, untuk tugas saya mengingatkan. Kemudian untuk materinya, anak-anak nanti ya, materinya yang untuk Meet itu mengenai menggambar poster dan komik. Jadi ada 2 bab atau 2 KD, silakan dipelajari ya konsep-konsepnya atau teori-teorinya. Nah, dari kemarin karena sudah disampaikan Bu Rin, rupanya ada yang tersilip satu. Nah, ini akan saya sampaikan setelah kita mempelajari macam-macam konsep. Ini ada satu, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan menggambar poster digital. Nah, ini prosedur sudah. Kelebihan yang kita bicarakan, kelebihan menggambar poster atau komik, atau gambar yang lain juga nggak apa-apa, tapi karena yang kita bahas adalah poster dan komik, yaitu ya sudah ini, yaitu komik digital. Sudah kita ketahui anak-anak, teknik menggambar ada 2, yaitu apa? Teknik manual dan teknik digital. Teknik manual itu yang langsung dengan goresan tangan kita langsung. Kemudian yang digital sudah dengan IT, sudah dengan komputer. Ada beberapa anak yang bisa, dan kedepannya nanti seperti itu karena memang banyak kelebihannya. Oke anak-anak. Ini ya, bisa dilihat atau bisa difoto mungkin. Kalian siapkan kamera, difoto materinya. Siapa tahu nanti di ulangan ada. Kelebihan 1, bisa diperbanyak atau dicetak ulang sesuai kebutuhan anak-anak. Poster itu biasanya kan dipajang di mana-mana, di pinggir jalan, di tempat-tempat tertentu, karena memang untuk menyampaikan pesan. Misalnya, awas bahaya corona, nah yang sedang marak sekarang. Itu kalau digambar satu-satu capek, lama. Maka harus dibikin secara digital. Memang perencanaannya lama anak-anak. Bagi yang sudah bisa ya, seperti Nadia Citra, itu sudah ngerti, itu lama pelajari, tapi sesudah itu nanti cepat diperbanyak atau dicetak ulang sesuai kebutuhan. Misalnya 1 juta eksemplar yang akan dikirim ke seluruh Indonesia, yang akan ditempel di berbagai tempat. Nah, itu nggak mungkin akan manual. Itu kelebihannya ya. Yang kedua, filenya bisa disimpan dalam waktu yang lama anak-anak. Selama filenya masih bagus, maka bisa diperbanyak. File juga bisa dikirim. Nah, dikirim jaraknya jauh. Nah, sekarang kan banyak media sosial, lewat WA dikirim, ya dan sebagainya. Yang ketiga, lebih mudah diatasi bila ada kesalahan atau ada dirombak. Oh, saya nggak suka ini, bagian yang ini. Nah, dihapus bisa cepat. Kemudian diganti ini atau ditempel. Atau warnanya kurang cerah atau kurang pudar. Nah, bisa. Tapi anak-anak kalau manual lama dia nggak bisa dihapus lagi kadang-kadang. Nah, itu diantara kelebihan menggambar poster atau komik secara digital. Paham anak-anak? Oke, kita ulangi lagi. Kelebihan menggambar poster atau komik dengan teknik digital. 1, apa? Bisa diperbanyak, dicetak ulang, berjuta-juta bahkan. Kedua, file bisa disimpan. Ditambah lagi ya, dikirim. Nah, dalam waktu yang lama. Selama file tidak rusak. Yang ketiga,
mudah diatasi bila ada kesalahan, asalkan tahu tekniknya. Kalau anak-anak sekarang kan cepet aja belajar itu. Beda dengan ibu-ibu yang sudah tua. Agak lama karena memang bukan zamannya. Oke, anak-anak ya, ngerti? Siapa tahu nanti ada soal, misalnya bla bla bla, manakah di antara kelebihan menggambar secara digital A, B, C. Nah, kalian harus teliti karena di situ mungkin ada jebakannya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang kekurangan menggunakan teknik digital. Kalau tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Yaitu satu, memakan waktu yang relatif lama pembuatannya. Iya, dia harus sketsa, harus apa ya, mungkin sudut-sudut yang kecil diwarnai, tebel, kemudian dihapus ditipisin dan sebagainya. Tidak bisa diperbanyak anak-anak. Membuatnya ya satu saja. Kalau membuat banyak, wah, waktunya lama dan hasilnya belum tentu sama dengan hasil karya yang pertama. Kemudian, bila ada kesalahan, susah atau tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau kalian tahu kelebihannya, nah di situ pasti kalian tahu kekurangannya. Kalau diperbanyak, yang digital cepat nggak? Dicetak. Dicetak selesai. Lah kalau manual, wah, lama. Kekurangan menggunakan teknik digital. Oh maaf ini, aduh, ini judulnya teknik manual. Aduh, salah ini anak-anaknya, digital ini. Ganti manual. Kekurangan menggunakan teknik manual. Aduh, maaf anaknya, digitalnya diganti manual. Maaf Ibu, tadi cepet-cepet. Ngerti anak-anak ya? Lama saya nggak menatap kamu di kelas 8. Nah ini kelebihan menggambar menggunakan teknik manual. Jadi teknik manual itu ada kelebihannya, namun akan lebih banyak kekurangannya dibanding teknik digital. Yaitu kelebihannya akan didapatkan cita rasa keindahan yang berbeda bila dibanding menggunakan teknik digital. Jadi misalnya kamu berkarya manual dengan goresan tangan. Pasti kalau dipandang, dinikmati, itu oh ternyata cita rasanya berbeda. Kalau teknik manual kan, oh begini. Nah kalau itu seperti lukisan anaknya, kalau teknik manual kan dilukis, digambar. Tentu berbeda. Nah, kemudian, nah ini anak-anak coba perhatikan, ada contoh, ini saya ambil, sebenarnya banyak anak-anak contoh-contoh karya yang dikirim pada Ibu di Google Classroom, tapi saya ambil 1-2 aja ini. Contoh poster manual karya ini, Gisela Anargia kelas 8B. Nah ini manual, cantik sekali dia. Teliti, cermat, dan halus. Detail-detailnya sangat detail, kecil. Ini saya lihat dibikin untuk manual, goresan tangan. Itu ada balon kata, kemudian ada paret, ada panel, kemudian splash-nya ya, splash-nya mana ini? Mungkin ini ya splash-nya. Ini. Yang hitam putih boleh Bu, yang belum hitam boleh. Yang penting memenuhi unsur utama anak-anak ya, ada bidangnya, Pak mohon dibikin ini parit, kemudian ditentukan temanya, ditentukan tokoh karakternya, kemudian ceritanya apa, yang singkat-singkat saja, jangan terlalu
bertele-tele karena tugasnya hanyalah komik strip. Komik strip, ingat anak-anak ya, komik yang terdiri satu halaman atau satu lembar. Yang kemarin kakak kelasmu dari kakak Nasita kelas 9A, dia mempunyai karya yang bagus, manual, satu buku komik buku namanya, bagus sekali. Belum bisa saya tayangkan karena masih dirampungkan sama yang bersangkutan. Ini terima kasih Anargia. Prestasinya dilanjut ya nak ya, bagus sekali. Siapa tahu nanti jadi komikus ya. Ingat apa komikus kemarin? Pembuat komik, sejarah komik di Indonesia dipelajari, nanti keluar semua. Kemudian contoh-contoh. Ini ada contoh poster manual karya, iya ini. Nah, yang punya pasti senyum-senyum ini. Dari temanmu, contoh poster digital Nadia Citra Windayu kelas 8B. Ini anak-anak yang kemarin dikirim di Osagi dengan temanya fauna ya kalau nggak salah ya. Ini secara digital. Kemudian yang ini pada saat FLSN kemarin ya, meraih juara pertama. Selamat buat Nadia Citra Windayu, semangat ya nak karyanya. Bagus sekali, siapa tahu nanti jadi komikus atau kartunis atau apa. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini contoh poster dari Nadia Citra Windayu kelas 8B dengan tema budaya Kaltim. Lihat anak-anak, pemilihan hurufnya bebas, bisa di pada prinsipnya tata letaknya bisa di atas ya kalimatnya seperti ini, bisa di atas, ada juga yang di bawah, mungkin ada yang di tengah, terserah disesuaikan dengan tata letak dengan memperhatikan estetika, keindahan. Dan ingat anak-anak, kata-kata atau kalimatnya yang singkat dan jelas karena berisi pesan. Jangan terlalu panjang misalnya, maju budayaku, pariwisaku, cinta budaya Kaltim Indonesia di Samarinda. Terlalu panjang itu. Cukup satu kalimat yang singkat dan jelas. Itu yang namanya poster. Ciri khasnya biasanya komik itu gambarnya dia menarik, kemudian jelas warnanya, gas. Tidak usah terlalu banyak kata-kata, karena apa anak-anak? Sudah diwakili oleh gambar. Gambar itu berisi pesan. Pesannya apa Bu? Pesannya banyak. Ada yang niaga, ada yang layanan untuk masyarakat. Bu, apa Bu bedanya niaga dengan layanan masyarakat? Biasanya kalau niaga itu bisa disebut dengan reklame, iklan. Seperti yang kalian lihat di TV atau di media cetak. Kacang Garuda, nah itu masuk apa Nana? Niaga, karena dia produknya supaya terjual. Berbeda dengan layanan masyarakat misalnya, awas bahaya DBD, awas corona. Atau mungkin seperti itu ya, ini, jagalah bumi, jagalah hutan. Nah, cukup kata-katanya itu saja. Nggak usah banyak, nggak usah terlalu banyak. Ini bagus sekali karyanya Nadia Citra. Kemudian ini lagi. Nah, ini contoh komik strip digital karya Nadia Citra Windayu. 8B juga yang saya ambil. Ini ada 2 tokoh saja anak-anak ini. 3 ya, ini 3 ini ada. Tolong, tiba-tiba. Wah apa ini? Nah singkat-singkat aja. Kemudian, ayo kutangkap. Nah ini kata-kata dalam balon kata. Nah ini ada splashnya. Wah, wah. Kemudian ini ada petugas berpakaian lengkap APD.
cocok sekali ini dengan waktu pandemik seperti ini, bagus sekali karya Nadia Citrawindayu. Yang lain juga bagus-bagus anak-anak, cuma Ibu karena terlalu banyak, jadi mau ditayangkan semua nanti terlalu banyak. Kalian bisa mencontoh atau belajar mungkin lewat Nadia Citrawindayu yang sudah punya prestasi di sekolah ini, bahkan di kota ini. Yang lain juga nggak kalah bagusnya. Terus, jangan minder atau tidak percaya diri, terus aja anak-anak berkarya. Keren. Kemudian, oh ya habis ya ini. Ya, anak-anak nanti kalau ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya anak-anak, saya ingin memberikan satu ya mungkin beda antara gambar bercerita. Nah ini cerita bergambar. Pernah kalian ya mendengarkan itu anak-anak ya? Bentar, Ibu cari. Disimak betul anak-anak. Aku man nggak bisa kena. Ya, cerita. Matikan mic-mu, Ji. Nah, bisa ditulis anak-anak. Singkat aja, mungkin ini penting. Kalian suka membaca komik ya dulu sebelum digital mungkin atau online. Itu apa sih perbedaan antara cerita bergambar dengan gambar bercerita? Bingung ya? Baik. Seperti komik ini kan cerita bergambar. Jadi anak-anak kalimatnya nggak usah terlalu banyak, cukup diwakili dengan gambar-gambar dan kata-katanya seperlunya saja. Itu namanya cerita bergambar. Tapi kalau gambar bercerita, nah sekarang ada itu lomba-lomba gambar bercerita, itu tidak ada teksnya anak-anak. Jadi kalian bebas untuk memberi komentar yang sesuai dengan gambar tersebut. Biasanya kalau lomba gambar bercerita itu dikasih gambar satu saja, seperti poster gitu aja. Terus kalian dipelajari memaknainya bagaimana, kemudian kalian bercerita yang sesuai dengan gambar tersebut. Itu namanya gambar bercerita. Tetapi kalau cerita bergambar sama dengan atau bisa disebut dengan komik. Jadi alur ceritanya berupa gambar-gambar seperti ini. Nah, dengan melihat ini kita sudah bisa menangkap bahwa oh alurnya ternyata tentang COVID. Itu diulangi lagi. Iya. Mungkin bisa ditulis secara cepat. Perbedaan gambar bercerita dengan cerita bergambar. Anak-anak, kalau gambar bercerita itu tidak ada teksnya, jadi bebas mengomentari yang sesuai dengan tema tersebut. Tapi kalau cerita bergambar itu sama dengan komik. Alur ceritanya berupa gambar-gambar. Kalimatnya singkat-singkat saja. Tuh, ingat-ingat nanti siapa tahu keluar kalian bingung. Oh, ternyata yang diulas Ibu ada misalnya itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan tadi juga tidak ada di buku, Nana, sudah saya tambah. Kemudian langkah-langkah menggambar komik dipelajari di buku itu ada. Siapa tahu nanti saya suruh menjelaskan. Kemudian anak-anak untuk digital biasanya itu secara online ya, kalau menggambar atau jenis komik web bisa diakses
dengan internet secara online. Nanti kalau mengerjakan Meet-nya, tolong dicermati perintahnya apa, kalimatnya bagaimana, supaya kalian tidak terjebak. Ya, langkah-langkah sudah. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, anak-anak nanti dipelajari juga konsep-konsep menggambar yang dasar di kelas 7 dulu atau di semester ganjil dulu. Misalnya, pengertian menggambar itu apa? Itu harus selalu diingat anak-anak. Kemudian, media. Media itu terdiri dari apa? Yaitu bahan, alat, dan teknik. Bahan itu bidang gambar dan pewarna. Pewarna itu juga ada 2 teknik anak-anak, secara teknik kering dan teknik basah. Bu, teknik kering itu apa? Artinya pewarnanya tidak dicampur dengan zat cair untuk digoreskan. Tapi kalau teknik basah dia harus dicampuri dengan cair supaya bisa lebur, bisa digoreskan. Kemudian teknik itu apa? Teknik adalah cara. Kemudian ada lagi alat. Alat-alat itu perkakas ya anak-anak ya. Nah, biasanya itu keluar lagi itu nanti. Kemudian ada prosedur, itu pasti ada ya, prosedur atau langkah-langkah. Mungkin ada jenis, ada fungsi. Fungsi poster apa, Bu? Fungsi komik apa, Bu? Dipelajari anak pinter ya. Kemudian ada syarat-syarat pembuatan komik. Kalian pelajari di situ syarat-syarat utamanya apa. Nah, sebentar anak ya, saya ingatkan lagi. Ini prosedur sudah ya kemarin disampaikan Bu Ririn. Anak-anak jadi untuk teknik, prosedur, jenis sudah disampaikan oleh Bu Ririn. Mungkin Mas Didi ada pertanyaan kah? Syarat utama anak-anak ya, syarat utama dalam pembuatan komik yaitu banyak ya, pengembangan tokoh, kemudian penggambaran tokoh harus mudah diingat. Misalnya ada yang karakternya jahat, ada yang karakternya baik hati. Nah, mungkin ada perinya misalnya. Itu contoh saja. Itu harus jelas. Jangan kita bingung, itu tokoh itu maunya apa sih? Nah, coba ditentukan dulu. Itu syarat utama pembuatan komik. Anak-anak di sini di SMP 1 saya lihat banyak sekali anak-anak yang pinter membuat komik maupun poster, baik digital maupun manual. Nah, kalian kembangkan terus, tidak usah takut, terus belajar. Siapa tahu nanti kalian itu menjadi komikus. Nanti dipelajari juga ya anaknya, tokoh komikus Indonesia siapa? Masih ingat? Ayo. Ada? Ingat? R.A. Kosasih. Kemudian contoh dalam sejarah komik di Indonesia itu ternyata sudah ada anak-anak, sudah lama. Di mana? Ayo seperti yang saya jelaskan kemarin. Di relief Candi Prambanan dan di Wayang Beber. Itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kita tetap bangga, siapa tahu nanti kalian sesudah COVID, kalian nanti bisa berkunjung di Candi Prambanan, Borobudur, di sana ada relief. Itu berisi komik, itulah anak-anak contoh komik yang nyata di sana. Juga ada di Wayang Beber. Bu, saya nggak ngerti Bu Wayang Beber itu apa. Wayang beber itu adalah salah satu jenis wayang anak-anak. Ada wayang kulit,
Ada yang golek, ada yang orang, ada yang beber. Yaitu gambarnya dilukis, dibentangkan di kain panjang. Itu namanya wayang beber. Ngerti anak-anak ya? Pembuat komik, komikus. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya nggak ada yang tanya. Semoga mengerti semua. Samira ya ini. Masih lama ya, Mas? 5 menit lagi lah. Alat bahan, kemudian fungsi dipelajari anak ya, fungsi komik, fungsi poster, yaitu menyampaikan pesan. Tadi ya cerita bergambar yaitu komik, atau komik adalah cerita bergambar. Kalau dibolak-balik begitu, mungkin nanti soalnya saya bolak-balik supaya kalian lebih cerdas, anak-anak. Teknik-tekniknya dipelajari ya. Misalnya begini, ini contoh saja. Kamu diberi tugas sama ibu. Bu, tapi saya nggak punya Bu cat air. Saya punyanya cuma pastel. Apa ya Bu teknik yang cocok misalnya? Ayo, teknik kering apa? Teknik bisa mungkin dusel tuh kalau krayon. Kalau spidol apa Bu? Ya arsir mungkin. Nah, seperti itu kalian harus cerdas memaknainya. Saya yakin kalian biasa. Yang penting kamu belajar. Dibaca bukunya, enggak ngerti tanya. Jangan menyerah. Sambil melihat ini ya anak-anaknya, karya temanmu tadi bagus sekali. Nah, silakan sambil dilihat-lihat. Siapa tahu kalian nanti bisa membuat yang lebih bagus lagi. Yang penting terus semangat. Kemudian satu lagi saya ingatkan, nak, jenis-jenis komik. 1, komik strip. 2, komik kompilasi, gabungan-gabungan. 3, komik buku, yaitu yang sudah dijilid menjadi satu buku dengan dicetak oleh penerbit. Yang terakhir adalah komik web atau digital yang bisa diakses dengan internet. Fungsinya apa? Menyampaikan pesan. Komik itu apa, Bu? Komik berarti apa, Nana? Berasal dari kata comik. Artinya apa? Lucu dan menghibur. Nah, itu harus ingat loh. Nanti nggak ingat bingung kamu ngerjakan. Komik berarti gambar yang lucu dan menghibur. Ya, komik sudah segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Nah, seperti ini lucu kan? Nah, menghibur. Anak-anak biar suka. Oke anak-anak, kayaknya waktunya sudah hampir habis. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Kalau gitu kalian juga bisa tanya saya secara pribadi boleh, di grup juga boleh. Bu ini apa? Boleh, asalkan di grup dikasih nama, jangan dikasih. Asal Bu, saya tanya kamu siapa, dikasih nama, nanti akan saya jelaskan. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang sedikit ini, bisa bermanfaat, bisa menyenangkan, dan juga bisa menghibur kamu. Nggak usah tegang, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Walaupun masa pandemi, jangan keluar rumah kalau tidak sesuatu yang penting. Tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jangan mendatangi kerumunan, dan tetap menjaga jarak. Akhirnya, kita ucapkan Alhamdulillah,
Sampai di sini. Selamat bertemu nanti, mungkin pertemuan yang akan datang atau di meet langsung. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.